Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Eka Saputri dengan NIM 1923 1041 dari kelas pendidikan IPA B 2019. Nah, di sini dalam memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Konseptual Teaching and Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 di sekolah menengah pertama. Nah, untuk yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Itu yang pertama yang berisikan latar belakang. Nah, di mana pendidikan sangat diperlukan untuk membentuk pribadi yang baik dan akhlak mulia. Nah, pendidikan akan memberikan pengetahuan bagi generasi muda untuk hidup dengan baik ke arah kehidupan sosial. Nah, berdasarkan Hasbullah pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang dalam Persatuan Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri dengan kekuatan spiritual atau keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kebijaksanaan, sifat-sifat luhur, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kurikulum yang digunakan pada saat sekarang ini yaitu kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum ke-13, pada pembelajaran IPA terpadu, pembelajaran dilakukan harus menyenangkan agar peserta didik tidak mudah bosan dan tetap fokus pada proses pembelajaran. Dengan membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa dapat berdampak positif bagi peserta didik maupun pengajar. Nah, dengan begitu, maka tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan tercapainya tujuan pendidikan ini, maka kemampuan pemahaman konsep peserta didik juga akan meningkat. Nah, selanjutnya dalam menempuh pendidikan tentunya banyak model pembelajaran yang digunakan. Nah, salah satu model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran konseptual teaching and learning, yang biasa disebut pembelajaran konseptual, yang membantu guru menghubungkan dokumen yang dihadapi dengan situasi kehidupan nyata siswa, yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dengan pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka, sehingga anggota masyarakat konseptual teaching and learning dapat memahami pembelajaran secara nyata. Nah, selanjutnya hal tersebut didukung pendapat Suprijono yang mengupakan bahwa model pembelajaran konseptual teaching and learning atau CLT dapat membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan masalah tersebut, penulis berusaha menerapkan model konseptual teaching and learning terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang masih rendah. Dalam penggunaan model CITL ini, peserta didik diminta untuk mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari atau pada dunia nyata. Dan materi yang peneliti angkatkan yaitu materi mengenai pencemaran lingkungan. Selanjutnya, untuk bagian identifikasi masalah, itu ada 4. Yang pertama, peserta didik tidak mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik yang kurang mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pembelajaran yang dipelajari hari itu
juga kadang kurang diperhatikan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman konsep terhadap peserta didik pada materi pembelajaran. Yang keempat, kurangnya motivasi pada peserta didik, kurang antusias, kurang bergairah, dan cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk batasan dari masalah penelitian ini, yang pertama, kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada kelas 7 dengan menggunakan model konseptual teaching and learning. Yang kedua, materi pencemaran lingkungan pada kelas 7 semester 2. Dan yang ketiga, penelitian ini difokuskan pada KD 3.8 dan 4.8 kelas 7 mengenai sistem pencemaran lingkungan. Untuk rumusan masalah, apakah pengaruh model konseptual teaching and learning terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik di kelas dan juga tujuannya pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model konseptual teaching and learning terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik di kelas 7. Selanjutnya untuk pemanfaatan penelitian. Yang pertama bagi peneliti sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan, yang bagi sekolah sebagai referensi dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA dengan mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bagi guru, membuat pembelajaran akan terasa lebih menarik dan menyenangkan. Bagi peserta didik, meningkatkan siswa untuk aktif mengkonstruksi ide-ide dalam pikirannya, siswa akan bosan dalam belajar, menambah pengalaman langsung peserta didik karena melihat kondisi di lapangan, dan dapat mengetahui kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang belajar dengan menggunakan konseptual teaching and learning. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti lain sebagai referensi bagi para pembaca untuk peneliti lanjutan. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Nah, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kajian teori. Nah, di mana yang pertama itu pembelajaran IPA. Nah, dalam pembelajaran IPA, pembelajaran itu menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir melalui proses dan juga produk. Nah, IPA itu sendiri merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan. Namun, pada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dikembangkan berdasarkan teori. Nah, dengan demikian tujuan mata pelajaran IPA oleh peserta didik hendaknya dapat dicapai melalui berbagai pendekatan, strategi, ataupun mode pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir melalui proses dan sikap ilmiah. Nah, pada Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, salah satu kompetensi inti pedagogi guru ada 2, menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, salah satu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran konseptual teaching and learning atau CTL. Nah, pembelajaran ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu model konseptual teaching and learning. Nah, untuk definisinya mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran konseptual teaching and learning atau CTL, yaitu menurut Trianto pada 2009 dalam Host9 2014 menyebutkan karakteristik model CTL ini yang ada beberapa poin yaitu 7. Yang pertama kerjasama, yang kedua saling menunjang, 3 menyenangkan dan mengasyikkan, yang keempat tidak membosankan, yang kelima belajar dengan bergairah, yang keenam pembelajaran terintegrasi, dan 7 menggunakan berbagai sumber siswa aktif. Nah, selanjutnya pemahaman konsep. Nah, pemahaman berarti proses pembuatan memahami atau menanamkan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2007. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman konsep itu adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan memberi contoh atau
menemukan contoh suatu objek persoalan. Melalui pemahaman konsep, kita akan mampu mengadakan analisis terhadap permasalahan untuk kemudian ditransformasikan dalam model pembelajaran IPA. Nah, untuk materi yang digunakan yaitu materi mengenai pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu antara hubungan model pembelajaran konseptual teaching and learning terhadap pemahaman konsep peserta didik pada materi sistem pencemaran lingkungan. Untuk bab selanjutnya yaitu bab kajian teori atau bagian penelitian yang relevan. Nah, di sini peneliti menggunakan beberapa penelitian yang relevan, di mana ada 4 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama Swatun 2020, Nurul 2014, Hermin 2012, dan Irawati pada tahun 2010. Selanjutnya untuk kerangka konseptual, yaitu yang pertama rendahnya kemampuan pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam peserta didik. Dan selanjutnya nanti akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas yang pertama menggunakan eksperimen yang menggunakan model CLT, dan yang kelas yang kedua kelas kontrol tanpa menggunakan model CLT. Nah, selanjutnya akan diberikan tes esai, selanjutnya dianalisis data dan juga ditarik sebuah kesimpulan. Untuk hipotesis penelitian, yaitu HO-nya, H0-nya yaitu penerapan pengaruh model konseptual teaching and learning pada materi pencemaran lingkungan tidak berpengaruh positif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP Padang. Untuk H1-nya penerapan pengaruh model konseptual teaching and learning pada materi pencemaran lingkungan yang berpengaruh positif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 SMP 15 Padang. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk desainnya yaitu metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat eksperimen, di mana penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran konseptual teaching and learning variabel X terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta didik, itu variabel yang merupakan variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu dari definisi operasional. Ya, untuk prosedur penelitian sendiri ada beberapa tahap, ada 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Untuk variabel penelitian, yaitu untuk variabel bebas atau X, itu mode pembelajaran konsep teaching and learning. Nah, dan sedangkan variabel terikat Y, yaitu pemahaman konsep peserta didik. Untuk populasi penelitian, yaitu populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 7 yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 71 dan 72. Untuk sampai penelitiannya yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas 71, dan satu kelas sebagai kelas kontrol, yaitu kelas 72. Untuk instrumen penelitian, nah instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu 40 butir soal, post-test KD 3.8 dan 4.8 kelas 7 mengenai materi pencemaran lingkungan. Untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam uji coba instrumen itu ada validitas tes, rehiabilitas tes, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal. Nah, untuk teknik pengumpulan data yaitu ada 2, tes dan non-tes. Kalau tes itu berupa tes objektif, yaitu tes pilihan ganda, sedangkan non-tes berupa angket dan lembar observasi. Untuk teknik analisis data, yaitu ada 2, uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. Untuk uji prasyarat analisis itu sendiri ada 2, uji normalitas, uji homogenitas. Dengan uji hipotesis yaitu uji parametrik, uji T, dan juga uji non-parametrik, uji U. Nah, sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.